Edit komputer. Oke. Adek. Iya. Udah Bu, udah mulai merekam tuh Bu. Ya, ya. Mulai Bu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ini apa kabar nih? Si Hudaybiah nampak lemas sekali nih. Kenapa? Kurang tidur, Nak? Iya, Bu. Begadang dari malam, Bu. Nah, Nonton film Korea, itulah. Bu. Neneknya dia katanya. Si Nurul Wahyuni ada sarapan kan? Ada Bu, makanya semangat nih Bu. Ah, mantap. Nah, ini kan sebelum kita masuk ke materi kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Ini Pak Edi Susanto. Pak Edi Susanto. Itu si Susanto tuh udah datang tuh. Duduk bagus, nah, duduk bagus, duduk bagus, duduk rapi. Dah. Yang lain ikut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo Edi, ayo. Ya Bu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dan iman warhamman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah Bu. Wah, terima kasih Edi. Dah, sekarang biar kita semangat lagi. Kita nyanyikan lagu yang 17 Agustus tuh. Kan kita lagi merdeka nih, lagi bulan merdeka. Ayo, siapa? Nur Wahyuni? Bisa pimpin? Nur Wahyuni? Ayo Nur Wahyuni. Iya Bu. Pimpin lagu nasionalnya 17 Agustus, ayo. Bu, yuk. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kemerdekaan kita. Hari Hari merdeka merdeka Nusa dan Nusa dan bangsa. bangsa. Hari Hari lahirnya bangsa lahirnya Indonesia. Indonesia. Merdeka. sekali Hari merdeka tetap Tetap merdeka. merdeka selama selama Hayat masih masih dikandung. dikandung badan badan kita kita tetap tetap setia Tetap setia yang mempertahankan Indonesia Indonesia kita. tetap tetap sedia membela membela negara negara kita. Oke, terima kasih untuk Nur Wahyuni. Nah, sekarang kita masuk ya. Oke. Pernah nggak lihat ibu atau kakak kita waktu sholat nih, nggak sholat? Ayo, siapa yang pernah? Ada, Bu. Kadang-kadang, Bu. Iya, kadang-kadang kan, kadang-kadang beberapa hari itu kan. Iya, Ada Bu. tanya kenapa? Enggak, Bu. Ada Bu, ada kemarin tanya sama kakak bukan? Oh, Kak, kenapa kakak kalau sholat tuh nggak mau sholat Kak? Tapi kakak suruh aku cuman yang sholat. Terus kata kakak tuh, kakak lagi sakit perut dek, katanya kayak itu Bu. oh iya. Masa berapa hari sakit perutnya Bu? Kasihan juga kakak. Kira-kira kakak tuh kenapa ya? Sakit perut berarti Bu, soalnya katanya sakit sakit perut. Oh, ini pernah dengar kata haid enggak? Pernah, Bu. Oh, pernah. Belum. Gimana? Apa itu, Bu? Apa? Ayo jangan malu-malu. Si asmara murni. Ayo kenapa? Apa tuh haid tuh, Bu? Oh, kawan-kawan lain mungkin pernah dengar gimana? Pernah dengar, Bu, waktu masih kelas 3, Bu, kan? Oh, Kakak-kakaknya yang bilang, kenapa nggak sholat? Lagi haid, katanya. oh, Tapi nggak tahu, Bu, apa itu. apa itu ya? Kira-kira kenapa ya? Nah, untuk menjawab itu, untuk rasa penasaran kita itu menjawab. Nah,
Mari kita masuk ke materi kita. Nah, sebelum masuk nih, biar mengkondisikan, nanti jangan ribut-ribut lagi kan. Setelah masuk ke pelajaran ribut-ribut lagi, jangan Ibu ini bagikan terus kelompoknya. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Nah, satu kelompok 2 orang, ya. Satu kelompok 2 Dua orang. orang. Terus kelompok 1 itu tugasnya itu mencari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Kemudian kelompok lainnya itu mencari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, setiap kelompok itu kan cari tuh. Nanti sebagian catat, sebagian cari, didiskusikan. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan kelas, diwakili oleh 1 orang. Nah, kelompok yang lainnya itu menanggapi mungkin pertanyaan atau pertanyaan dari kawan-kawan lainnya. Oke? Oke, Bu. Sampai di sini ada pertanyaan masalah kelompok kita? Hudaibiyah, kenapa melamun? Iya, Bu. Masih semangat, Siti Hawa? Semangat, Bu. Ya, Adam yang di belakang, Edi Susanto, semangat. Masih, Bu. Jangan melamun. Ini kita masih pagi nih, baru sarapan, baru mandi, oke? Nah, Ya, Bu. Lagi fokus nih, Bu. Nggak melamun, Bu. oke. Biar kita lebih semangat lagi, kita maunya kan kita tahu kenapa sih kita harus belajar materi sama Ibu itu menuju usia balik lagi. Kita kan masih anak-anak. Nah, kenapa? Karena setelah kita belajar ini, kita mampu menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan itu menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi. Kemudian setelah kita tahu tanda-tandanya, kita mampu memaparkan di depan kawan-kawan, kemudian sampai rumah kita bisa menerapkannya setelah kita dewasa. Oke? Ini kerja kelompoknya setelah Ibu jelaskan sedikit materi. Nanti kan enggak awam lagi. Oh, ini apa, Bu? Ini apa? Maunya Ibu jelaskan sedikit materi, oke? Sedikit materi. Setelah Ibu jelaskan, baru nanti kalian kerja kelompok seperti yang Ibu jelaskan tadi. Paham ya, Siti Hawa? Paham, Bu. Oke, paham. Dah, kira-kira hadir semua enggak? Hadir Enggak, semua Bu. enggak? Kamarudin nggak datang, Bu. Wah, kenapa? Kenapa? Sakit Sakit, Kamarudin, Bu. Oh, si Kamarudin. Sakit apa ya? Nggak tahu, Bu. Enggak ada surat. Nggak ada, Bu. Itu si Rasidin udah hadir? Belum, Bu. Izin dia, Bu. Izin Dia dulu. sakit perut, Bu, karena banyak kali makan durian, Bu. Aduh, Rasidin. Jadi Susanto besok-besok bilangin sama Rasidin, jangan banyak kali makan durian. Boleh Udah banyak saya makan bilang durian. kemarin, Bu. Nggak percaya dia. Kalau makan durian Itulah. banyak, mau panas, Bu. Boleh makan durian, tapi bagi-bagi ya sama Ibu Diana. Ya, Bu. Nanti saya Makannya coba. sama-sama sama kawan kelas, biar nggak sakit perut. Ya, Bu. Oke? Iyalah, Bu. Presiden tuh pelit, Bu. Ucit. Kok pelit? Kalau pelit tuh buah duriannya nanti ini dimakan tupe lah. Itulah, Bu. Nggak mau baginya kami, Bu. Nah. Oke, sekarang kita masuk ini karena berhubung yang tidak hadir cuma 2 orang. Ini udah hafal Ibu semua namanya, wajahnya, oh napasnya pun hafal. Itu Rasidin, Bu. Udah datang, Bu. Oh, Dia Rasidin. Bu. Rasidin, gimana Rasidin? Tadi kemana Rasidin? Ke sawah bentar, Bu. Ke Ke sawah. sawah bentar tadi, Bu. Langkuh durin, Bu. Langkuh durin apa ke sawah? Yang mana yang betul? Ke sawah tadi. Oke, udah nggak Betul. apa-apa. Duduk terus ya. Sekarang buka bukunya Rasidin. Seperti kawan-kawan, tanya sama kawan-kawan. Halaman 40 itu ada menuju usia balik. Bab 4 ya. Iya, Bu. Oke, Rasidin masuk kelompok 1 ya. Siapa ketua kelompoknya, Bu? Kelompok 1 itu ada Siti Hawa.
Rasidin, kan dua orang nih. Kelompok 2 ada Edi Susanto, Nur Wahyuni, dan kelompok selanjutnya, udah Ibu ini bagi tadi. Ya, Oke, Bu. sekarang masuk definisi usia balik. Apa itu usia balik? Nah, usia balik itu merupakan fase atau periode tubuh kita itu mencapai kematangan secara seksual. Nah, ini menandakan bahwa tubuh kita itu siap untuk reproduksi. Nah, kemudian apa sih tanda-tandanya? Nah, tanda-tanda balik itu ada dua versi ya. Satu versi menurut ilmu biologi, satu versi lagi menurut ilmu fikih. Sekarang kita jelaskan menurut ilmu fikih, ilmu biologi dah. Kalau menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik itu bagi laki-laki itu pertumbuhan penis yang awalnya kecil berkembang agak lebih besar. Kemudian tumbuh rambut pada ketiak, kemaluan, dan selanjutnya suaranya lebih berat yang awalnya itu merdu. Sekarang, katanya kan, agak lebih berat. Kemudian produksi sel spermanya sudah berkembang. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik menurut biologi bagi perempuan itu perkembangan payudara. Jadi payudaranya itu yang awalnya hanya setitik, kemudian bertambah volumenya menjadi lebih besar. Tumbuh rambut pada kemaluan, ketiak. Nah, ini yang paling penting nih, menstruasi pertama. Jadi tanda balik menurut biologi itu ada menstruasi. Kemudian perubahan bentuk tubuh ini yang paling nampak ini postur tubuhnya agak lebih berkembang. Yang awalnya imut-imut, lucu-lucu, nah, ini agak lebih berkembang. Kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih ini lebih sederhana. Dia ini laki-laki mimpi basah atau ihtilam, kemudian bagi perempuan itu menstruasi pertama. Nah, yang selanjutnya. Nah, nanti kalau kita sudah balik, apa implikasinya bagi kita? Nah, ternyata kalau kita sudah balik itu, kita wajib melakukan hukum-hukum yang sudah dibebankan kepada orang dewasa. Contohnya sholat fardu yang 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Oke, kira-kira ada yang bertanya? Silahkan, pertanyaannya bebas ini. Yang penting jangan di luar judul kita. Oke, Edi Susanto, ada pertanyaan? Belum terdengar. Kenapa lu? Yang kencang lah. Edi Susanto duduknya paling belakang itu, Nek. Sementara belum, Bu. Kurang jelas tadi, Bu. Sudah jelas. Si Hudaybiah, gimana? Ya, Bu. Ya. Jadi, kalau sudah jelas. Belum, Bu. Oh, belum. Apa ini yang belum? Fikih itu apa, Bu? Oh, Vicky. Nah, Rasidin, bantu kawannya Vicky itu apa? Ini murid teladan yang paling baik hati dan tidak sombong nih si Rasidin. Kemana si Rasidin? Bu, Oh, ya Nur saya Wahyuni, Bu. ayo. Nur Wahyuni, ayo. Kenapa? Ilmu fikih itu apa? Ada kawan tanya tadi ilmu fikih itu apa? Ayo Nur Wahyuni. Fikih itu fikih itu adalah ilmu dalam syariat Islam yang mempelajari hukum syara yang bersifat praktis. Ya, jadi kan hukum fikih atau kata lainnya hukum Islam. Nah, itu seperti yang dijelaskan Nur Wahyuni tadi, hukum Islam yang bersifat praktis. Nah, jadi yang kita praktekkan sehari-hari. Oke, paham Hudaybiah? Mungkin Paham, ada kawan Bu. lain yang mau nambahin. Si Siti Hawa dari tadi mau tunjuk-tunjuk tangan, itu mau bertanya atau mau menambahkan jawaban? Apa, Nek? Enggak praktis tuh apa tuh, Bu? Enggak ngerti Nah, tuh.
Praktis tuh bersifat praktik yang bisa kita jalankan setiap hari. Seperti Iya. sholat yang kita lakukan setiap hari. Puasa pada bulan Ramadan ada waktunya kan? Iya, Bu. Nah, yang lain ada pertanyaan lagi? Biologi itu apa, Bu? Nah, ilmu biologi itu ilmu hidup kalau bahasa orang tuh. Ya, Bu. Ilmu kehidupan. Nah, ada ilmu bio. Bio itu kan hidup. Hidup, Bu. Iya, Bu. Logi itu ilmu. Ilmu Kehidupan. kehidupan. Sudah, yang ke selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, kita masuk kerja kelompok nih. Saya, Bu. Iya, 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 iya. Ida Zuriati. Ini, Bu. Tadi yang laki-laki kan ada tanda usia balik mimpi, Bu, kan? Oh iya, Itu mimpi yang bagaimana, Bu? mimpi. Nah, ini laki-laki nih. Si Edi, mimpi yang bagaimana? Apakah mimpi jatuh dari Dapat pesawat? ular ya, Bu. Tadi Oh, mimpi gigit dapat ular. Kira-kira apa itu, Edi? Belum tahu saya, Bu. Jadi mimpi basah bagi laki-laki itu ada saatnya seorang anak remaja ketika memasuki masa dewasa itu ada dia mimpi dalam keadaan yang menyebabkan dia mengeluarkan sperma. Dah. Kemudian spermanya itu keluar secara spontan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Mayani, kenapa? Paham, Kenapa Bu. tengok-tengok ke belakang? Kawan tuh mencolek dia, Bu. Ganggunya aku. Iya, jangan ganggu kawan. Ini kan dalam kelas ini kawan kita sama-sama, dah. Nggak boleh diganggu. Yang mengganggu itu biasanya siapa? Setan, Bu. Nah, setan. Kita nggak ada setan sini ya. Udah, sekarang masuk ke eh, tugas kelompok kita tadi. Ingat masih kelompoknya kan? Ingat, Bu. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi sedikit pemaparannya sekarang. Kelompok mana yang kira-kira mau maju duluan? Atau Ibu kasih waktu beberapa menit untuk menyelesaikan tugasnya yang belum siap. Gimana? Boleh, Bu. Iya, Bu. Belum siap sikit lagi, Bu. Yang mana tadi soalnya, Bu? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Oh ya, Bu. Jadi bentar, Bu, ya. Saya udah siap, Bu. Iya, ya. Saya udah Yang Bu. siap tampil terus ke depan. Ayo, ayo, ayo. Iya, Bu. Ayo, Hudaibiyah. Iya, Bu. Ayo, mewakili kelompoknya tampil ke depan. Iya, baik, Yang Bu. kelompok lain simak. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, kawan-kawan. Hmm? Dari kelompok kami akan mempresentasikan apa itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Teman-teman tahu kan apa itu ilmu biologi? Satu aja nih ya, menurut ilmu biologi aja dulu. Nanti kawan-kawan lain, Baik, Bu. ya. Oh ya, Bu. Menurut ilmu biologi, tanda-tanda kedewasaan atau balik Hmm? bagi laki-laki adalah tumbuhnya jakun. Hmm. Tubuhnya jakun, kemudian suara agak berat. Iya. Bu. Penyebab dari itu semua adalah bertambahnya hormon testosteron. Testosteron, Iya. Bu. Testosteron bagi Bertambahnya laki-laki kan? itu, Bu. Kemudian bagi perempuan adalah tanda-tandanya selain menstruasi, tumbuhnya payudara, Bu. Kemudian pinggul membesar. Kemudian suara lebih halus, kulit juga lebih halus, Bu. Tambah glowing, udah. Iya, Bu.
Sekian, terima kasih teman-teman. Oke, Assalamualaikum kita warahmatullahi beri wabarakatuh. apresiasi untuk kelompok 1. Udah. Terima kasih kelompok 1. Kira-kira kelompok lain ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Kalau nggak ada pertanyaan untuk kelompok 1, berarti kelompok 1 pemenang ini. Saya, Bu. Iya, silakan. Tadi ada disebut jakun, Bu, kan? Nah, Jakun kelompok itu apa, 1. Bu? Jenggot, Bu, ya? Ayo kelompok 1 jakun itu kira-kira apa kelompok 1? Jakun itu sesuatu yang menonjol di tenggorokan laki-laki, Bu. Nah, nanti Eh, pulang ke rumah coba Nanti tengok. pulang ke rumah tengok leher bapak ya, teman ya, Bu. Bapaknya udah almarhum, Bu. Udah, Oh, maaf, 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 maaf. maaf ya, Hawa. Itu apa, abang-abangnya, pokoknya laki-laki lah. Biasanya Iya. laki-laki dewasa tuh ada jakunnya. Tanya yang sama yang laki-laki, Bu ya. Iya, saja sama laki-laki. Tapi kan di kelas nih mungkin belum ada yang dewasa kan, jadi nggak ada jakunnya. Nanti kalau pulang ke Iya. rumah atau di mana dapat itu. Nanti Pak Edi belum tumbuh dia apa, Bu? Saya pun belum tumbuh ini, Ibu. Gimana nih, Bu? nanti Karena tunggu bapak, sendiri. karena Edi Berarti belum dewasa. berarti Edi Susanto belum dewasa, Bu, ya? Belum Belum, dewasa, Masih Bu. masih SD, Bu, ya? anak-anak, Masih masih SD. anak-anak. Saya masih 16 tahun umurnya, Bu. Oh, ini masih 10 tahun yang lain nih, kok kamu sudah 16 tahun? Itulah, Bu. Belum tumbuh nih, udah 16 tahun pun, Bu. Tinggal kelas dia, Berapa Bu. kali tinggal kelas tuh? Astagfirullah. Udah Rajin belajar ya, empat kali. Susanto. Ya, Bu. Rajin Dia belajar. nggak rajin biar sekolah, nggak Bu. tinggal Selalu kelas. tinggal kelas. Saya senang sekolah di sini, Bu. Makanya nggak naik-naik kelas, Bu. Tinggal terus, Bu. Itulah, apalagi jumpa sama Ibu Diana kan? Iya, Bu. Ya udah, minggu depan Ibu nggak masuk kelas ini lagi biar Edi Susanto naik kelas ya. Ya, jangan gitu, Bu, ya. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 udah selesai. Ya, Bu. Kelompok Kelompok 2 lagi, Bu, ya. Oh, kelompok 1 udah selesai kan? Iya, Bu. Ya. Tanda-tanda balik dalam Islam menurut ilmu fikih, Bu, ya. Mm-mm. Menurut mazhab Maliki, Mm-mm. batasan umur dewasa adalah kalau sudah umur 18 tahun, Bu, ya. Iya. Selanjutnya mazhab Maliki menentukan ciri-ciri balik adalah sebagai berikut. Tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 tahun, mimpi basah, hamil dan haid. Batasan umur 18 tahun ini tidak hanya untuk laki-laki atau juga untuk perempuan. Itu, Bu. Iya. Kelompok Mungkin lain. jawabannya kurang tepat, Bu, ya. Mohon nanti diperjelas kembali, Bu, ya. Enggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar. Ya, Ayo, Bu. kelompok lain. Jangan biarkan kelompok 2 jadi pemenang. Ayo, ada pertanyaan? Hudaybiah, jangan biarkan kelompok mereka menang, Nek. Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tapi kan Edi, Ya. itu kan di buku, coba baca buku paket kan Edi kan. Di buku paket Ya. itu katanya 15 tahun lah. Kalau 15 tahun, kalau nggak mimpi basah, nggak menstruasi, dia tetap dihitung udah balik. Tapi menurut mazhab Maliki tadi, Edi bilang 18 tahun. Kayak mana tuh ya? Yang itu mungkin di dalam buku apa, kitab apa tadi, Bu? Itu Hudaybiah? Buku paket kita lah, Edi. Buku paket kelas 4. Kok memang kalau di dalam buku paket, ya ini kan kita istilahnya mengikuti mazhab Maliki misalnya seperti itu. Ini yang dijelaskan tentang buku mazhab Maliki. Di dalam buku mazhab Maliki itu diterangkan bahwa sudah umur 18 tahun itu baru dikatakan sudah balik. Oh. Seperti itu. Mungkin nanti dari Ibu kita bisa menjelaskan kembali. Iya, jadi begini. Fikih itu kan hasil pemikiran para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi, dalam menentukan hukum Islam itu banyak pemikiran para ulama. Ada yang salah, tidak ada yang salah, semuanya betul. Tapi, kalau kita di Indonesia biasanya mengikut Imam
Syafi'i. 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 Nah, meskipun kita mengikut Imam Syafi'i, tapi kebiasaan kita biasanya itu mengikut kebanyakan ulama pendapatnya seperti apa. Misalnya kalau Imam Maliki tadi 18 tahun. Dia sendiri yang mengungkapkan 18 tahun kan? Tapi ada 3 ulama lagi yang mengungkapkan 15 tahun. Jadi yang dipilih itu yang paling banyak. Jumhur, Suara Bu, ya. terbanyak, Bu, ya. Iya, seperti pemilu Jumhur kita ulama kan? ya, Bu, ya. Oh, iya, Mm-mm. Bu. Ya, Bu. Kenapa Hudaibiyah mengatakan 15 tahun? Oh, punya aku 15 tahun berdasarkan buku. Aku juga 18 tahun berdasarkan Imam Maliki. Aku yang benar. Bukan, kita semua betul. Tapi kita pilih suara Terbanyak. dan kebiasaan. Nah, kebiasaan di Arab itu 9 tahun orang sudah perempuan itu sudah haid. Di Indonesia ada yang umur 12 tahun, ada yang 15 tahun. Jadi sesuai ini juga ditentukan juga oleh hormon tubuh manusia itu sendiri. Kalau Masing-masing tanda-tanda ya, Bu. dewasa itu. Nah, ada pertanyaan lain lagi? Kalau sudah tidak ada, kita tutup presentasi kita. Sekarang waktunya kuis. Oke. Kuis ini dijawabnya per individu ya. Per individu. Siapa bisa jawab ini? Kira-kira kita kasih apa ya? Atau kita kasih istirahat duluan? Ya, Bu, boleh, Bu. Oke, oke. Ini kalau istirahat ini memang semangat ini. Apalagi di kantin sana kan sudah ada yang menunggu. Oke, Ya, Bu. silakan Biar dijawab. cepat, Bu. Nah ya, silahkan dijawab. Waktunya 10 menit. Oke, Ibu hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita kumpul. Kumpul, ayo Hudaibiyah, cepat. Sudah, Bu. Si Rasidin paling semangat kalau istirahat ini. Sudah Bu langsung. Oke. Kuis sudah terjawab semua. Sekarang kita Salam. Aku Gilen tampil, Bu. Lagi maju nih, Bu. Bentar lagi, Bu, ya. apa itu yang ribut-ribut di belakang? Oke. Ibu simpulkan sedikit. Jadi tanda-tanda balik itu artinya itu fase tubuh kita itu memasuki usia dewasa. Tanda-tandanya itu bagi laki-laki mimpi basah, paling nampak nih mimpi basah, tumbuh jakun, tumbuh rambut di beberapa tempat, kemudian postur tubuhnya bertambah. Bagi perempuan secara umum baik ilmu biologi dan ilmu fikih itu tanda-tandanya yang pertama paling nampak itu haid. Kemudian yang kedua payudaranya membesar, kemudian tumbuh rambut di beberapa tempat. Pinggul melebar. Nah, dah. Ada pertanyaan lagi? Oh, si Rasidin Sudah, sudah Bu. ngangguk-ngangguk. Berarti, Sudah, Bu. Istirahat, Bu. oh ya. Gampang, Bu. Oke. Ini Sudah kita bunyi sudah bel, belajar. Bu. Ini kita sudah belajar apa tanda-tanda balik kan. Jadi sebentar lagi nih kita akan memasuki usia balik. Jadi apa yang Ibu jelaskan, Ibu harapkan anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan sudah tahu tadi tanda-tandanya. Kan? Ibu harap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dah. Ya, Bu. Si Siap, Bu. Rasidin. Oke. Dah. Rasidin. Tidur dia, Bu. Dia tukang Astagfirullahaladzim. ganggu tuh, Bu. Para sedih itu tukang ganggu dia, Bu. Oke, Mahyani pimpin baca surah Al-Ikhlas ataupun yang lain. Iya, Bu. Surah Al-Ikhlas ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu ahad. Allahu Allahu samad. samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah, Bu. Terima kasih untuk Mahyani dan anak-anak lainnya. Ya, Bu. Dah. Sekarang pelajaran Ibu tutup. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.